Hai Moms, ini adalah story keempat aku. Kita lanjut ya. Aku di sini ingin berbagi cerita tentang anak aku yang divonis dokter terkena penyakit diabetes tipe 1. Baru saja 3 bulan keluar dari rumah sakit, anak saya harus kembali lagi ke rumah sakit. Ini adalah foto di mana sebelum anak saya sakit, eh, kami masih sempat menonton film di bioskop. Dan tengah malamnya dia merasakan sakit perut lagi yang luar biasa dan kami pun curiga itu terjadinya penumpukan cairan lagi. Dan paginya dia mengalami muntah, tidak bisa masuk apa-apa, minum pun tidak bisa, selalu dimuntahin, mukanya pucat dan tangannya ini pun pucat. Bisa kalian lihat di gambar ini. Saya waktu itu curiga kalau aja dia terkena malaria. Maka kami ke Neosigma untuk melakukan tes darah, check up, dan hasilnya mencengangkan sekali. Ini nih hasilnya. Eritrositnya tinggi, leukositnya tinggi, dan pihak lab juga menyarankan ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Di sini kami belum menyadari kalau anak saya ini terkena penyakit diabetes, dan pihak rumah sakit pun menanyai diagnosa anak saya sebelum masuk rumah sakit ini ada penyakit apa aja, dan saya jelaskan dia dulu pernah terkena ini penyakit penumpukan cairan dalam perut. Dan saya jelaskan juga dia selama di rumah itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Setiap kali untuk mencoba minum selalu dimuntahin. Dan di sini juga dia harus dipasangkan infus lagi melalui hidung dia ke perut, ke dalam perut, buat mengeluarkan cairan yang ada di dalam perutnya itu. Dan ini bisa kalian lihat, ini cairan yang ada di dalam perut dia seperti ini, keluar secara berangsur perlahan-lahan. Dan dipasanglah infus buat pengganti cairan gulanya. Dan saya curiga pas selang berapa lama infus anak saya itu dilepas gitu loh, maksudnya cairan buat infus gulanya itu diganti sama yang tidak mengandung gula. Dan saya itu bertanya-tanya kok bisa diganti, dan saya penasaran, makanya saya bertanya kepada perawatnya, Mas, kok itu diganti? Dan perawatnya juga menjelaskan, ini Bu, hasil tes gula anak ibu ini sangat tinggi sekali, yaitu 600. Di sini kami benar-benar kaget mendengar bahwa hasil tes gula anak saya itu mencapai 600. Dan kami harus dirujuk ke rumah sakit Palangkaraya karena rumah sakit yang ada di Sampit itu bukan obat sih, cuma alatnya belum ada, makanya ada di rumah sakit Dr. Silvalus Palangkaraya. Dan ini adalah foto di mana kami pada waktu jam 1 malam berangkat ke Palangkaraya, karena kalau misalkan tidak segera ditangani mungkin nyawa anak saya ini tidak tertolong kayak gitu. Dan ini adalah foto di mana kami sudah sampai di rumah sakit Dr. Silvalus Palangkaraya jam 6 pagi. Ini berada di ruangan UGD, belum masuk ke ruangan dalam, lagi diperiksa. Dan ini perutnya ini masih sangat-sangat sakit, dan selangnya pun masih belum dilepas. Ini adalah foto di mana anak saya sudah mulai hilang kesadaran karena gulanya itu udah terlalu tinggi banget. Udah dikasih insulin, tapi pergerakan turunnya itu sangat lambat. Dia ini kan diharuskan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum untuk membuang penumpukan cairan yang ada di dalam perut.
Tapi di sini dia sudah mulai hilang kesadaran, dia pengennya minum, 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 dan minum terus. Dan di sini kami memang benar-benar susah untuk mengendalikan dia buat supaya tidak minum kayak gitu loh. Kalian bisa lihat di foto ini dia memang benar-benar udah hilang hilang kesadaran dia, udah hati aku tuh udah gimana ya, rasanya tuh udah tersayat-sayat. Di sini dia selalu ngamuk, seperti orang yang pengen bangun, seperti orang yang pengen duduk kayak gitu loh. Dia ini kata dokter melakukan suatu pergerakan di bawah alam sadar dia kayak gitu loh. Dan tengah malamnya anak aku itu benar-benar down, benar-benar kritis. Dokter pun bilang kemungkinan cuman 1% peluang untuk hidup. Dar, hati aku itu benar-benar hancur dan aku pun cuman bisa nangis kayak gitu loh. Dokter pun harus mengambil tindakan cepat, harus mendropkan gulanya, dan itu resikonya sangat tinggi kayak gitu loh. Misalkan jantung anak saya tidak kuat, dia kemungkinan besar akan meninggal. Dan kalau misalkan dokter tidak mengambil tindakan itu, anak saya pun juga bisa meninggal. Jadi kami semua berserah dirilah kepada Allah, melakukan tindakan yang terbaik buat dia. Di situ aku cuman bisa nangis dan cuman bisa berdoa semoga diberikan kesempatan lagi untuk bisa merawat anak saya ini. Ini adalah foto di mana anak saya sudah berada di ruang ICU dan dokter sudah melakukan tindakan cepat dan kami hanya bisa pasrah, semoga dia bisa sadar kembali kepada kami. Dan alhamdulillah anak saya diberikan hidup untuk kedua kalinya. Ini foto di mana keesokan harinya anak saya sadar dan terbangun dan merespon dokter, panggilan dokter, bicara dokter, dia merespon dan alhamdulillah banget. Ini adalah foto dia bersama kakek tercintanya. Di situ yang benar-benar hatiku tuh ya Allah lega banget gitu lah. Saya itu masih diberikan sama Allah kesempatan untuk merawat dia lagi. Ini adalah foto papa aku bersama anak aku. Beliau yang selalu ada buat aku. Terima kasih, Pak. Selalu ada buat aku, Pak. I love you, Pak. Begitu banyak jarum suntik yang menancap lah istilahnya, yang harus dilalui anak saya. Dia harus melalui rangkaian pengambilan tes darah setiap pengecekan sebelum dia makan, sesudah dia makan, dia harus dicek gula darahnya lagi, dan itu sangat benar-benar menyiksa batin saya. Tapi mau gimana lagi, memang sudah seperti itu prosedurnya. Dan ini adalah kayak hasil lab dia tentang lemak hati dia, terus tentang pengambilan gula dia tinggi atau tidaknya. Nah, ini adalah kusertain hasil cek dia. Oh iya moms, ini adalah foto dimana setelah anak saya kritis, paginya itu dia sudah alhamdulillah sehat dan dia sudah duduk. Ada satu kejadian lucu lah. Dokter jaga yang menangani dia yang waktu kritis itu lewat nih di depan ruang NICU. Dokter ini kaget sampai dokter ini merekam pakai kamera dia. Kok cepet banget kayak gitu loh. Baru malam tadi dia melewati masa kritis dan besoknya dia sudah
duduk kayak gitu loh, kayak orang sehat kayak gitu ya. Alhamdulillah, setelah melewati masa kritis dan sudah berangsur pulih, anak saya sudah dibolehkan pulang. Dan foto ini adalah dia lagi dimandikan suster untuk pulang, dan foto ini adalah sudah bersiap-siap mau pulang ke rumah. Yeay. Tapi sebelum itu saya disarankan dokter untuk beli alat cek gula seperti ini, namanya AutoCheck. Saya belinya di Palangkaraya, harganya itu 700 kalau nggak salah. Di sini kita bisa ngetes gula dia sebelum makan, sesudah bangun tidur, dan setelah makan lebih gampang gitu loh. Eh, Hasilnya ketahuan. Ini adalah resep buat anak saya buat penyuntikan insulin di rumah. Kalau semisal gula dia tinggi, misalkan lebih dari 200, penyuntikan insulinnya 5 unit. Kalau misalkan tingginya 300, penyuntikan insulinnya 14 unit. Dan ini adalah insulin ya moms, yang oranye itu namanya Novorapid. Dia digunakan pada pagi sama siang. Kalau misalkan masih tinggi gulanya bisa digunakan sore. Dan yang warna hijau itu namanya Levemir. Dia digunakan pada saat malam hari, uh, sewaktu pengen tidur, supaya besok paginya itu gulanya nggak tinggi